Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ali Edu Channel. Hai sobat, seberapa banyak kosakata bahasa Inggris yang kalian ketahui? Ya, sebagian besar kosakata yang ada di sekitar kita merupakan noun atau kata benda. Noun atau kata benda merupakan kata dalam tata bahasa yang meliputi seluruh benda, baik berwujud ataupun tidak berwujud, dapat dihitung atau tidak terhitung, dan kata umum yang ada di lingkungan kita, seperti tempat, profesi atau status, konsep, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang noun, kata benda dalam bahasa Inggris. Topik pembahasan kali ini adalah yang pertama, pengertian noun. Yang kedua, jenis-jenis noun. Yang ketiga, fungsi dari noun. Yang keempat, contoh dari noun. Dan yang kelima, bagaimana membentuk kata noun. Tahukah kamu apa itu noun? Noun merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan atau menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak, seperti ide, gagasan, dan lain-lain. Dalam tata bahasa Indonesia, noun disebut dengan kata nomina atau kata benda, berkedudukan sebagai subjek atau objek pada kalimat atau membentuk noun phrase, rasa nomina. Noun meliputi seluruh benda, yaitu benda yang berwujud atau yang tidak berwujud, dapat dihitung atau tidak terhitung, dan kata umum yang ada di lingkungan kita. Jenis-jenis noun. Berdasarkan dapat dihitung atau tidaknya suatu benda, noun dibagi menjadi dua. Yang pertama, countable noun. Yang kedua, uncountable noun. Countable noun merupakan kata benda yang merujuk benda-benda yang dapat dihitung satuan atau jumlahnya. Ciri-ciri dari countable noun yaitu diawali dengan quantifier seperti number, 1, 2, dan seterusnya, article, a, an, the, dan sebagainya. Dan dapat berbentuk regular plural dengan akhiran s atau es, ataupun tidak beraturan irregular plural. Contohnya, a book, many cars, the students, women, children, dan sebagainya. Sedangkan uncountable noun merupakan kata benda yang merujuk benda-benda yang tidak dapat dihitung satuan atau jumlahnya, melainkan hanya dapat diukur atau ditimbang menggunakan benda tertentu atau alat tertentu, seperti a glass of, a cup of, a bunch of, a spoon of, a bottle of, dan lain-lain. Kata ini meliputi seluruh benda yang dibuat dari bahan yang sama, benda padat, benda gas, partikel, abstraksi, bahasa, bidang keilmuan, rekreasi atau hiburan, aktivitas umum, ataupun fenomena alam. Contohnya, water, biology, money, rice, happiness, dan sebagainya. Selain itu, kata ini tidak dapat diubah ke dalam bentuk plural atau jamak dan didahului number, angka jumlah satuan, secara langsung. Contohnya, 4 cups of teas, 2 bottles of waters. Kata teas dan waters tidak dapat diakhiri dengan akhiran s atau es. Yang dapat diakhiri s atau es adalah alat yang digunakan untuk mengukur, seperti cups dan bottles. Selain itu, berdasarkan banyak tidaknya jumlah suatu noun atau kata benda, noun dibedakan menjadi dua. Yang pertama, singular noun. Yang kedua, plural noun. Singular noun merupakan kata benda yang menunjukkan benda, tempat, atau seseorang yang satu atau tunggal. Singular noun seringkali ditandai dengan penggunaan number, 1, dan article, a, an, atau the. Contohnya, give me a new book to read. Sharma kicks the ball. Kata a new book merupakan singular. The ball juga singular. Plural noun merupakan kata benda yang menunjukkan benda, tempat, atau seseorang yang banyak atau jamak, atau lebih dari satu. Plural noun seringkali diawali dengan number, 2, 3, 10,
quantifier, many, some, lot of, plenty of, number of, article, the, dan sebagainya. Kata ini ditandai dengan akhiran atau suffix s atau es di akhir kata yang disebut regular plural atau bentuk tidak beraturan yang disebut irregular plural. Contohnya, the students visit the museum with their teachers. Kata the students dan teachers adalah plural karena terdapat akhiran s. Contoh kedua, children are not allowed to be here. Kata children juga termasuk bentuk plural, tepatnya irregular plural. Berikutnya jenis noun. Berdasarkan keumumannya, noun dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proper noun. Yang kedua, common noun. Proper noun merupakan kata benda yang menunjukkan pada penamaan tempat, hari, nama orang, kota, agama, dan nama geografis seperti negara, kebangsaan, dan teritorial. Kata benda ini ditandai dengan penggunaan huruf kapital pada setiap awal hurufnya. Contohnya, Eka Pratama, London, Javanese, Wednesday, dan sebagainya. Eka Pratama was born in Jakarta on August 2, 2001. Eka Pratama, Jakarta, dan August merupakan proper noun. Sedangkan common noun merupakan kata benda yang menunjukkan pada benda-benda yang umum dan dikenal oleh masyarakat luas, seperti doctor, house, students, building, dan sebagainya. Contohnya, the doctor is checking the patients in his room. Mr. Hana is a teacher at the elementary school in Sumbawa. Kata doctor, patients, room, teacher, school merupakan kata yang umum dan banyak dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan wujud benda, noun dibedakan menjadi dua. Yang pertama, concrete noun. Kata benda berwujud. Concrete noun merupakan kata benda yang dapat dirasakan oleh panca indera, yaitu dapat dilihat, dicicipi, atau disentuh, seperti bike, chair, cat, dan sebagainya. Contohnya, Emily has a lovely cat named Lucy. My bike is being repaired by my father right now. Could you bring me a cup of tea? Kata cat, bike, father, dan tea merupakan concrete noun. Sedangkan abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Abstract noun merupakan kata benda tak berwujud, biasanya berupa konsep pemikiran, ide atau gagasan seperti idea, happiness, argument, opinion, dan sebagainya. Contohnya, he has contributed to her success. This idea is impossible to do because we have no support. Kata success, idea, support merupakan abstract noun, yaitu kata benda tak berwujud. Jenis noun. Noun berdasarkan gender dibagi menjadi 4. Yang pertama, masculine noun, yaitu kata benda yang merujuk pada gender laki-laki seperti boy, man, father, husband, dan sebagainya. Yang kedua, feminine noun, kata benda yang merujuk pada gender perempuan seperti girl, woman, mother, wife, dan sebagainya. Yang ketiga, neuter noun, merupakan kata benda yang tidak dapat dikelompokkan pada gender perempuan ataupun laki-laki seperti book, car, bag, dan lain-lain. Yang keempat, common noun, merupakan kata benda yang merujuk pada gender umum, baik laki-laki ataupun perempuan, seperti baby, parent, guest, partner, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat jenis noun lainnya, seperti collective noun, merupakan kata benda yang bermakna majemuk, merujuk pada kumpulan orang, sekawanan hewan atau benda, seperti group, class, dan lain-lain. Sebelumnya, kita telah membahas terkait jenis-jenis noun. Berikut ini, kita akan membahas terkait fungsi dari noun. Noun atau kata benda memiliki beberapa fungsi. Yang pertama,
Noun kata benda merupakan penyusun noun phrase, frasa nomina. Noun phrase merupakan kumpulan beberapa kata yang membentuk sebuah nomina atau frasa benda. Contohnya, a beautiful lady, some new students, many critical issue. Kata lady, students, issue merupakan noun yang berfungsi sebagai noun phrase. Yang kedua, noun berfungsi sebagai subjek kalimat, yang mana terletak di awal kalimat dan diikuti verb, kata kerja. Contohnya, the students are doing the exam. Parents teach their children how to speak. Kata students dan parents merupakan noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Yang ketiga, noun juga berfungsi sebagai objek kalimat. Biasanya terletak di akhir kalimat dan sesudah verb, kata kerja, atau kita sebut dengan direct object. Contohnya, I really love your hair. He tells a secret to me. I don't know that place. Kata hair, secret, place merupakan noun yang berfungsi sebagai objek kalimat. Yang keempat, noun berfungsi sebagai objek preposisi yang terletak sesudah preposisi atau kata depan. Contohnya, she is really interested in painting. We have thought about it, the issue, for a week. Kata painting dan issue merupakan noun yang berfungsi sebagai objek preposisi. Kata painting terletak sesudah preposisi in, sedangkan kata issue terletak sesudah preposisi about. Itulah tadi beberapa fungsi dari noun. Selanjutnya, kita akan membahas terkait bagaimana pembentukan kata noun. Kata noun yang dapat dibentuk merupakan jenis abstract noun atau kata benda tidak berwujud. Yang pertama, kata kerja atau verb menjadi abstract noun ketika memperoleh akhiran men, shen, ens, eshen, the, he, age, thing, atau all pada akhir dari kata kerja tersebut. Perhatikan contoh berikut. Announcement, connection, information, assistance, failure, growth, delivery, teacher, director, marriage, acting, arrival, dan sebagainya. Beberapa huruf yang tercetak tebal pada akhir kata tersebut merupakan akhiran yang menunjukkan bahwa kata tersebut termasuk abstract noun. Yang kedua, kata sifat adjektif menjadi abstract noun ketika memperoleh akhiran nes, ed, d, e, re, se, atau shen pada akhir kata sifat tersebut. Perhatikan contoh berikut. Happiness, difficulty, ability, bravery, difference, correction, dan sebagainya. Beberapa huruf yang tercetak tebal pada akhir kata tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan abstract noun. Berikutnya, pembentukan kata noun dapat terjadi apabila abstract noun yang memiliki bentuk yang sama dengan verb, kata kerja, jadi tidak memerlukan perubahan bentuk kata. Contohnya, border, cheat, find, hope, roar, show, want, support, cook, love, help, dan sebagainya. Kata-kata yang disebutkan dalam contoh tersebut memiliki bentuk yang sama antara noun dan verb. Selanjutnya,
beberapa abstract noun yang berasal dari adjective setelah mengalami perubahan bentuk yang cukup signifikan. Contohnya, angry, anger, long, length, poor, poverty, proud, pride, wide, width, high, height, deep, depth, dan sebagainya. Kata-kata yang tercetak tebal pada contoh tersebut merupakan abstract noun yang mengalami perubahan dari bentuk asalnya, yaitu kata sifat adjective. Kemudian, pembentukan kata noun tidak berwujud atau abstract noun juga dapat dibentuk dari kata benda umum, common noun, dengan menambahkan akhiran yaitu should, would, do, ism, dan z. Perhatikan contoh berikut: friendship, childhood, kingdom, nationalism, accountancy, dan sebagainya. Beberapa huruf yang terdapat pada akhir kata pada contoh tersebut menandakan bahwa kata tersebut termasuk abstract noun. Catatan: tidak semua verb, kata kerja, adjective, kata sifat, ataupun noun, kata benda bisa memperoleh imbuhan yaitu akhiran suffix. Gunakan imbuhan yang sesuai untuk kata-kata tersebut. Contohnya, sweetation merupakan kata yang salah. Sweetness adalah noun yang benar. Darky merupakan noun yang salah. Darkness adalah noun yang benar. Actions merupakan noun yang salah. Action merupakan noun yang benar. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan noun atau kata benda. Yang pertama, noun merupakan setiap kata yang menamai orang, benda, hewan, tempat, konsep abstrak, dan geografi. Yang kedua, noun dapat dibentuk dari verb, kata kerja, adjective, kata sifat, dan noun itu sendiri dengan menambahkan akhiran atau suffix pada kata tersebut. Yang ketiga, noun berfungsi sebagai subjek, objek, dan objek preposisi. Noun dapat menyusun sebuah noun phrase atau frasa nominal. Yang keempat, noun sebagai subjek menentukan bentuk verb, kata kerja pada sebuah kalimat. Demikian video pembahasan terkait noun kata benda kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.